warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad min qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa miyaiha wa ala alihi wa sallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda semuanya segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya aktivitasnya dimanapun berada, tidak ada gangguan, tidak ada halangan, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rezekinya diberikan kemurahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, ya, 1444 Hijriah. Ya, bulan dimana dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, kaum ahlus sunnah wal jamaah, karena di bulan tersebut lahirnya manusia agung, manusia pemberi rahmat bagi alam semesta, yang dengannya alam semesta ini ada. Ya, dia adalah sang cahaya di atas cahaya, yang menyinari cahayanya ke seluruh penjuru alam semesta, ya, yaitu bulan Maulid, yaitu hari kelahiran Nabi kita dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tepatnya itu tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun tentunya umat Islam di belahan dunia manapun, di negara manapun, memperingatinya tidak harus tanggal tersebut, ya. Bahkan sejak awal tanggal 1 sampai mungkin tanggal 30 Rabiul Awal itu tidak henti-hentinya umat muslim senantiasa memeriahkan atau menyemarakkan bulan Maulid ini untuk mengenang kembali bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW dalam membawa risalah Islam, dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada manusia. Ya, banyaknya majelis Maulid, kemudian sholawatan di berbagai daerah. Ya, betapa bangsa kita, bangsa Indonesia, umat Islam Nusantara ini, umat Islam yang ada di Indonesia ini, betapa mereka sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun sudah terpaut jaraknya yang begitu jauh, 14 abad yang lalu Rasulullah hidup dan meninggalkan kita, dan juga jarak yang begitu jauh antara Mekah, Madinah, dan Indonesia, tapi ternyata luar biasa. Ya, satu-satunya bangsa, satu-satunya negara yang mereka sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana walaupun jarak yang begitu jauh, tapi umat Indonesia muslimnya ini melebihi dari umat muslim yang ada di negara manapun. Ya, bahkan pusatnya sendiri jumlah Islamnya tidak sebegitu banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia. Betapa mereka sangat mencintai baginda, betapa muslim Nusantara begitu mampunya mereka bisa mempraktekkan akhlak dan keluhuran budi pekerti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para pendakwah dahulu ketika mereka memperkenalkan Islam dengan penuh dengan perdamaian, kasih sayang, tanpa peperangan. Ya, ini mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah SAW, sehingga umat Islam Indonesia ini menjadi umat Islam terbesar di dunia. Ya, tidak ada yang mampu mengalahkan jumlah muslimnya umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dalil peringatan Maulid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini dalil ini yang kemungkinan belum dipahami oleh kelompok Salafi, Wahabi, sehingga mereka kerap untuk
menuduh bid'ah, sesat orang yang memperingati Maulid atau kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya mereka sangat minim dalil, ya sangat miskin pengetahuan, miskin literatur, sehingga gampang dalam memvonis bid'ah kepada umat Islam yang lainnya. Ya, wajar jika orang yang masih minim pengetahuannya, tentu mereka akan gampang untuk teriak-teriak, gampang untuk mengecap buruk, menghina kelompok yang lainnya. Namun saja pemahamannya masih minim, ya. Itu gampang panik, ya, gampang panik ketika orang yang memang pengetahuannya sangat sedikit. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah tentunya sebagai umat Islam atau aliran terbesar di dunia Islam, yaitu Sunni, ya mayoritas umat Islam ini tentu semua tindakannya, setiap sikapnya itu tentunya semuanya mencontoh dari Al-Quran dan hadis, mencontoh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu tentunya sangat kaya beragam dalil, kaya dengan berbagai literatur hujjah atau literatur turos, ya hasanah, warisan dari ulama terdahulu, yang itu senantiasa dikupas dalilnya. Maka tidak akan pernah mungkin Ahlussunnah wal Jamaah ini kehabisan dalil. Ya, ini. Maka memahami Ahlussunnah wal Jamaah jangan dipahami orang yang awamnya. Tentu kalau dipahami orang awamnya yang mungkin baru belajar Islam, ya dianggapnya dengan stigma yang negatif, yang mungkin hanya dalilnya tidak ada, kemudian hanya mengikuti pemahaman nenek moyang, kemudian hanya mengikuti tradisi, kemudian tidak mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak yang semacam itu. Pandanglah orang-orangnya, yang orang-orang yang memang memahami dalil, memang memahami tentang ajaran Islam sepenuhnya, atau ulama aswaja, ulama Sunni, ya ulama NU tentunya mau minta dalil apapun tentunya pasti ada. Ya, termasuk amaliyah Maulid Nabi, ya, atau Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya sangat banyak dalilnya. Ya, itu baik dalil itu dalam bentuk Al-Quran maupun Sunnah, ataupun pendapat dari imam mazhab, ya, yang pada kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan tentang hukum Maulid Nabi menurut empat mazhab, ya. Nah, tentunya banyak tokoh di dalam mazhab tersebut yang sudah menyampaikan dengan dalil yang sangat gamblang tentang kebolehannya memperingati Maulid Nabi, baik itu yang menganggapnya sebagai sebuah sunnah atau dianggapnya sebagai bid'ah hasanah. Ya, sunnah ya berarti bid'ah hasanah. Ya, bid'ah yang mengandung kebaikan yang ketika dilakukan akan mendapatkan pahala. Ya, itu. Nah, termasuk dari peringatan Maulid ini dalam Al-Quran ada tidak? Ya, tentunya ada. Ya, dalil yang pertama kalau kita mengutip dari Al-Quran itu diantaranya surat Yunus ayat 58, ya. Surat Yunus 58. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yaitu surat Yunus ayat 58. Ya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya, Qul bifadlillah, katakanlah atas anugerah atau fadilah atau keutamaan dari Allah, atas anugerah dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, ya, rahmati fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu kamu semuanya atau mereka itu bersenang-senang atau bersukacita atau bergembira ria. Ya, wa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa? Ya, bifadlillah, karena karunia Allah. Ya, di sini para ulama banyak berbeda pendapat tentang fadlillah, karunia Allah ini. Di antaranya itu diartikan karunia Allah adalah adanya Al-Quran, ya, sebagai cahaya bagi manusia, sebagai petunjuk, sebagai hukum,
ya, sebagai dasar hidup bagi umat Islam. Ya, itu adalah fadlillah, karena karunia Allah atau fadilah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Apa itu rahmatnya? Yaitu dengan diutusnya atau diciptakannya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini sebagai manusia yang agung, yang diberikan syafaat kepada beliau sehingga bisa mensyafaati seluruh manusia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan demikian itu kamu atau mereka itu falyafrahu. Ya, mereka itu bergembira. Mereka bersenang-senang dengan rahmat atau karunia Allah berupa Al-Quran, dan rahmatnya yaitu dengan dilahirkannya manusia pembawa rahmat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dia adalah rahmat bagi semesta alam. Maka harus senang dengan menyambut gegap gempita, dengan sukaria, karena dengan dilahirnya manusia agung ini. Kalau tidak dilahirkan manusia agung Nabi Muhammad SAW, tentu kita semuanya dalam keadaan sesat. Ya. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari harta dunia semuanya itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadirannya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Ya, kekayaan apapun yang kita miliki tentunya tidak ada artinya ketika kita dalam keadaan sesat. Ya. Jadi rahmat Allah berupa diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, dan karunianya itu berupa kitab Al-Quran atau wahyu Allah. Kita semuanya dalam keadaan sesat, ya, tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Maka dengan diutusnya Rasulullah, dengan lahirnya beliau, maka kita sambut dengan sukacita, dengan senang. Ya, insya Allah dengan kesenangan kita, dengan tidak henti-hentinya kita membaca salawat kepada beliau, ya, kita termasuk hambanya atau umat Rasulullah SAW, hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil yang lain tentang Maulid, ya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau illa kecuali, ya, rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, dialah manusia agung dengan mukjizat yang teragung itu tadi, yaitu kitab Al-Quran. Ya, diturunkannya kitab Al-Quran kepada beliau. Ya, beliau dipercaya untuk bagaimana mengemban, untuk membina masyarakat, membangun peradaban, ya, mendidik manusia menuju jalan Allah, menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Ya. Nah, itu dalil yang kedua dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, karena sebab diutusnya Rasulullah sebagai rahmat semesta alam, maka kita selaku umatnya perlu atau butuh untuk membalasnya dengan cara mengagungkannya. Mengagungkan dengan hari kelahirannya, dengan memperbanyak sholawat, berdialnya silaturahim, sunnah-sunnah Rasulullah, ya, di antaranya yaitu silaturahim, kemudian saling berjabat tangan, saling menasihati dalam kebaikan, kemudian saling mengisi atau memberikan peringatan berupa tausiah, ya, kemudian membaca sholawat, membaca Al-Quran dan sebagainya, ya, bersedekah juga, ya, dikemas dalam sebuah peringatan yang disebut dengan maulid. Maka itu manfaatnya sangat luar biasa, memberikan manfaat bagi manusia, bahkan juga yang mengikutinya atau mendukungnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu. Kemudian dalam sunnah atau dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita tahu Rasulullah ini, ya, melakukan puasa Senin, ya.
puasa Senin yang beliau lakukan ya dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran beliau dan turunnya wahyu pertama, yaitu wahyu Al-Quran di muka bumi ini. Maka beliau senantiasa puasa di hari Senin ya. Di sini diriwayatkan yang bersumber dari sahabat dari Qatadah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, an Abu Qatadah radhiyallahu an ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya su'ila yaumul Isnain, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Isnin, apa yang dikatakan? Fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Ya, karena beliau berpuasa karena dengan hari Senin itu beliau dilahirkan ya, dan di hari Senin tersebut beliau diturunkannya kitab Al-Quran ya. Fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi, ya, ini perawi terakhirnya yaitu dikutip oleh Imam Muslim ya. Maka sudah sangat pantas sekali dan sangat menjadi sebuah keharusan tentunya, bukan hanya sekedar kebolehan. Maka ini bisa punya menjadi wajib ketika banyak kemaksiatan di sekitar kita, banyak orang melakukan tindakan-tindakan hal yang negatif, maka kita imbanginya dengan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada jelas dalilnya tentang peringatan Maulid itu. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan yaitu Abu Lahab ini mendapat keringanan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia divonis pasti masuk neraka menjadi ahli nar. Ya, tapi beliau mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin karena senangnya beliau atas kelahiran dari keponakan beliau yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dalil tentang peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, tentunya kita semuanya sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk semakin mantap, semakin kokoh, ya, semakin semangat dalam melaksanakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara semuanya, kalau dirasa kira-kira ragu atau belum tahu bagaimana dalilnya, silahkan untuk ditanyakan kepada para asatidzah, para ulama kiai kita, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan itu pasti punya dalil. Kalau kita anggap tidak ada dalil, bukan karena tidak ada, tapi memang belum memahaminya. Ya, itu tetap dilaksanakan segala amalan kita, mudah-mudahan tidak dirusak, tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang menyimpang, itu pemahaman dari kelompok Salafi Wahabi yang merusak ajaran Islam. Nah, tentang dalil itu tadi beberapa dalil, surat Yunus 58, kemudian surat Al-Anbiya 107, kemudian dari Abu Qatadah tentang Rasulullah ditanya setiap hari Senin kok puasa, beliau berpuasa karena hari kelahiran dia dan diturunkannya kitab Al-Quran. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi saudara kita juga semakin paham, semakin cerdas, semakin pintar dalam memahami ajaran Islam. Jadi memahami ajaran Islam bukan hanya sekedar semangat yang menggebu-gebu, bukan hanya sekedar menggunakan urat atau otot saja, tapi lebih itu juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam, ya, semangat yang besar dan waktunya yang lama. Tentunya yang instan walaupun itu terasa enak tapi akan berakibat kurang baik dalam tubuh kita, ya, makanan instan itu, ya, atau mie instan. Tapi kalau menimba ilmu, mendapatkan ilmu dari sanad yang jelas yang butuh waktu yang lama, yang bukan hanya sekedar sehari, 2 hari atau sebulan saja, tapi waktu yang mungkin bisa bertahun-tahun, tentunya keilmuannya, kapasitas pemahamannya sudah tidak diragukan lagi. Ya, maka jangan bimbang, jangan panik.
Setiap serangan apapun bisa disampaikan atau kita tanyakan para ulama-ulama yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat dengan domisili kita, ya. Nah, sehingga kita bisa menjawabnya tidak ragu lagi, tidak dibuat bimbang, tidak dibuat resah, tidak dibuat panik oleh kelompok Salafi Wahabi yang membenci aliran atau amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tentunya sangat aneh sekali mereka ini, kelompok Salafi Wahabi, walaupun mengaku sebagai sesama muslim, saudara muslim, mereka sangat usil, sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, insya Allah dalam kesempatan yang lain, kesempatan yang mendatang, kesempatan besok kita bisa bertemu kembali, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.